Assalamualaikum teman-teman. Baik, kembali lagi di video tentang bagaimana cara menulis karya ilmiah. Di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya untuk membuat footnote secara otomatis dengan menggunakan aplikasi menilai. Kedua, bagaimana cara mencari bahan kajian pustaka sebagai dasar literatur review. Dan yang ketiga, bagaimana caranya untuk menerjemahkan jurnal dari bahasa Inggris, dari bahasa lain misalnya, ke bahasa Indonesia. Oke teman-teman. Yang pertama, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu membuat footnote otomatis dengan aplikasi menilai. Pertama, kita masuk ke aplikasi Microsoft Word. Oke, misalnya setelah masuk, kita sudah mendapati tulisan teman-teman sudah jadi. Terus mau dikasih footnote, bagaimana? Terus ingin teman-teman mungkin tidak menulis footnote secara manual, tapi ingin otomatis, ya kan? Pertama, kita misalnya kalau style buat teman-teman belum ada tulisan seperti ini, teman-teman pilih yang namanya Modern Humanities Research. Terus yang kedua, kita pencet insert citasi, terus go to Mendeley, dan setelah teman-teman mendapati dokumen teman-teman terupload di Mendeley, disimpan di Mendeley, teman-teman ini misalnya ada dokumen ini, klik, lalu pencet yang namanya cite ini, atau tanda petik. Dan secara otomatis, saat dipetik tanda cite tadi, footnote secara otomatis tertulis di penulisan teman-teman. Oke. Baik, yang kedua, itu bagaimana cara mencari bahan kajian pustaka sebagai dasar literatur review. Oke, yang pertama, teman-teman bisa cari di Publish Paris atau di Google Scholar ya teman-teman, bisa cari di Google Chrome. Yang pertama, kita cari, ini sudah saya tulis judulnya, title word ini adalah judul pertama, maaf teman-teman. Nah ini setelah masuk di aplikasi Publish Paris, itu ada pilihan dari mana kita akan mendapati penulisan tersebut, dari Google Scholar ataupun yang lainnya. Kita coba di Google Scholar. Baik, bentar. Nah kan ini. Kita pencet di Google Scholar. Ini ada yang namanya title word, dan kita misalnya ketik Islamic Banking. Kita ketik judulnya Islamic Banking. Dan dari tahun berapakah misalnya teman-teman akan menyortir tulisan tersebut dari tahun berapakah tulisan yang akan muncul di Publish Paris ini untuk bahan literatur review teman-teman. Misalnya kita sortir penulisan dari tahun 2018 ke tahun 2020. Oke, kita search. Tunggu. Oke, teman-teman. Kita tunggu. Nah, setelah pencarian selesai, banyak sekali tertampil tulisan tentang Islamic Banking dari tahun 2018 ke tahun 2020. Ini berapa ini? Ternyata banyak teman-teman. Ini misalnya ini sudah tertampil, teman-teman bisa cari tulisan mana yang cocok untuk judul teman-teman. Kan ini misalnya ada contemporary survey
Survey, Emerging Issues, and Overview of Islamic Banking. Oke. Setelah judul, terus sortir tahun tulisan, setelah sortir tahun tulisan yang teman-teman cari akan muncul di sini. Banyak sekali nih teman-teman. Terus yang ketiga, bagaimana caranya mengartikan jurnal dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Pertama, tentunya teman-teman cari arti tulisan yang pertama dari bahasa Inggris, dari tulisan berbahasa Inggris. Oke. Terus teman-teman ingin mengartikannya ke bahasa Indonesia sebagai bahan penulisan teman-teman. Oke, yang pertama itu tentunya teman-teman mendownload tulisan yang berbahasa Inggris tersebut. Yang kedua, setelah terdownload, kita upload ke Google Drive. Ini setelah terupload, ini saya sudah ada contohnya. Ini berbahasa Inggris tulisannya. Setelah terupload, itu teman-teman klik kanan. Setelah ada tulisan seperti ini, cari yang namanya buka dengan Google Dokumen. Oke, setelah terbuka, itu nah ini sudah terbuka. Ini kan masih bahasa Inggris ya teman-teman. Bagaimana caranya untuk mengartikan tulisan berbahasa Inggris ini ke bahasa Indonesia? Baik, oke. Yang pertama itu kita pencet alat. Terus ada tulisan terjemahkan dokumen, kita pencet. Dan yang sebelum diterjemahkan, pilih arti yang akan diterjemahkan oleh translate otomatis ini. Misalnya kita akan menerjemahkan tulisan bahasa Inggris ke bahasa Cina, bahasa Arab, ataupun bahasa Indonesia. Oke, kita pilih ke bahasa Indonesia. Terjemahannya. Oke, setelah pilih bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita terjemahkan. Nah, secara otomatis tulisan awalnya berbahasa Inggris tersebut bisa terartikan secara cepat menjadi bahasa Indonesia ini kan. Ini. Dari awalnya bahasa Inggris terus terartikan ke bahasa Indonesia secara otomatis. Baik teman-teman, setelah penjelasan berakhir, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan penjelasan dari saya terkait bagaimana caranya membuat footnote secara otomatis dengan aplikasi Mendeley. Yang kedua, bagaimana caranya untuk mencari kajian pustaka sebagai bahan literatur review. Dan yang ketiga, bagaimana caranya untuk mengartikan tulisan yang awalnya berbahasa Inggris diartikan ke bahasa Indonesia. Baik teman-teman, saya akan tutup. Demikian atas pertemuan kali ini, atas video kali ini. Semoga teman-teman paham dan saya mohon maaf jika penjelasan dari saya kurang memuaskan, kurang lugas, dan kurang jelas. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Baik. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan di video selanjutnya.